Dugaan saya, Pak Prabowo itu sudah pikun. Kenapa saya mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sudah pikun? Ada beberapa alasan yang paling masuk akal ya. Tapi disclaimer on ya, mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo ya, siapa tahu yang nonton video ini pendukung daripada Pak Prabowo. Saya mengkritik Pak Prabowo itu, mengkritik kinerjanya, bukan mengkritik secara pribadi ya. Jadi yang salah itu kita sebenarnya. Kenapa kita salah? Ya, kenapa kita memilih pemimpin yang sudah pikun ya kan? Ada beberapa alasan yang paling masuk akal. Yang pertama itu umurnya sudah ujur ya. Pak Prabowo itu kan umurnya sudah 77 tahun kalau nggak salah ya, 70 tahun ke atas ya. Ya wajar ya, umur segitu sudah pikun ya. Kemudian kebijakan-kebijakan daripada Pak Prabowo seperti yang baru-baru ini lagi viral ya. Pak Prabowo beberapa hari yang lalu mengatakan, ya, kita akan memberi yang namanya penghargaan sebesar-besarnya kepada polisi yang terluka ketika demo. Kan ini logical fallacy gitu. Kenapa harus mengapresiasi polisi? Masyarakat juga banyak yang terluka, masyarakat juga banyak kok yang meninggal, ya. Kenapa harus ya Pak Prabowo itu mengapresiasi yang namanya polisi gitu? Polisi kan mereka punya ya, punya biaya kesehatan mereka punya ya, sementara masyarakat kan nggak punya, BPJS juga nggak punya. Itu perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi Pak Prabowo itu mohon maaf ya, nggak nyambung gitu, kadang-kadang nggak nyambung gitu. Apa yang terjadi di masyarakat itu bener-bener nggak ngerti gitu. Saya melihatnya seperti itu, guys. Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo ya. Sebenarnya kalau boleh jujur Pak Prabowo ini bisa menang karena apa? Karena masyarakat Indonesia kasihan sebenarnya. Karena Pak Jokowi sebenarnya, karena Gibran sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Buktinya berapa kali Pak Prabowo mencalonkan presiden nggak pernah jebol tuh, nggak pernah menang tuh. Jadi hanya karena belas kasihan masyarakat Indonesia, jadi nggak jadi masalah kalau kita kritik kan, nggak jadi masalah ya guys ya. Saya melihat ya, ngebelain presiden di Konoha itu sama seperti ngebelain agama, sangat fanatik. Ya, sedikit saya kritik ya, di TikTok rame tuh ya. Ada yang ngajak Sherlock gara-gara saya apa gara-gara saya kritik Pak Prabowo. Padahal yang saya kritik itu kinerjanya, bukan secara pribadi. Selain kebijakan Pak Prabowo yang blunder, yaitu memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada polisi, konon katanya akan ya naik pangkat luar biasa. Ada lagi kebijakan yang paling konyol menurut saya pribadi. Apa itu kebijakan daripada Pak Prabowo yang paling konyol? Kebijakan Pak Prabowo yang paling konyol itu ialah dia mengirimkan beras ke Palestina, sementara harga beras di Indonesia naik gila-gilaan. Ya, harga beras di Indonesia itu kalau kita perhatikan ya, kalau kita bandingkan dengan zaman dulu itu luar biasa kenaikannya. Salah satu yang tertinggi di dunia ya. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan Jepang ya, Jepang 1 kilo beras 100.000. Ya, itu sesuai dengan UMR mereka. Jangan dibanding-bandingkan dengan Indonesia, harus apple to apple ya. Patokannya itu UMR, guys. Sama seperti gaji DPR. Gaji DPR di Indonesia itu kurang lebih 100 jutaan ya. Kalau dibandingkan dengan gaji DPR negara lain misalnya ya, seperti Amerika, ya negara negara Skandinavia misalnya. Di sana gaji DPR itu 300 jutaan, 200 jutaan dan sebagainya. Ya karena UMR mereka gede. Itu baru apple to apple ya. Jadi saya melihat Pak Prabowo ini kebijakannya itu makin hari makin banyak yang blunder ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak menyalahkan semuanya kebijakan dari Pak Prabowo. Tapi ya kalau saya perhatikan lebih banyak kebijakan Pak Prabowo yang blunder daripada yang tepat sasaran. Kemudian apalagi kebijakan Pak Prabowo yang blunder? Kebijakan tentang pidato Pak Prabowo kemarin ya, waktu eh, viral tuh ya, demo yang, gila-gilaan di Jakarta tanggal 31 kalau nggak salah ya, tanggal 31 malam beliau berpidato. Beliau mengatakan, "Kita akan mendengar aspirasi masyarakat. Kita akan ya memikirkan aspirasi masyarakat."
Jadi Pak Prabowo ini seperti kampanye gitu, ya kita harus mendengarkan aspirasi ya. Pak Prabowo itu bukan kampanye lagi guys, sudah jadi presiden ya. Presiden itu memberikan keputusan ya, memberikan kebijakan. Harusnya Pak Prabowo nanya sama masyarakat gitu, ya. Apa sih yang kalian mau sebenarnya? Jangan cuman saya akan menyerap aspirasi masyarakat, saya turut prihatin. Itu kan tipe-tipe orang yang mau mencalonkan presiden gitu. Sepertinya Pak Prabowo ini belum move on gitu dari kampanye kemarin sampai sekarang ini. Aduh, Pak Prabowo Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo juga kemarin mengatakan, "Demo yang ada di Indonesia sekarang ini, ya ini bagian daripada makar." Makan tuh makar. Setahu saya yang makar itu para elit-elit, bukan masyarakat. Yang demo ini kan masyarakat. Kenapa masyarakat itu anarkis? Saya tidak membela yang dilakukan oleh masyarakat ya. Kenapa masyarakat itu anarki? Karena kalau mereka ngomong baik-baik, nggak didengerin. Woi, nggak didengerin. Saya tidak mendukung yang dilakukan oleh masyarakat ya. Saya tidak mendukung yang dilakukan oleh masyarakat membakar fasilitas umum. Enggak. Saya tidak mendukung itu. Tapi ya saya berpendapat sebagian masyarakat itu berpikir ya, nggak semuanya tapi ya, sebagian daripada massa itu atau demonstran itu berpikir, "Kok kita nggak didengerin ya? Apa kita harus anarki dulu biar didengerin?" Gitu. Ini yang tidak masuk pada pemahaman Pak Prabowo, ya. Jadi, mohon maaf ya, beliau ini lebih cinta jabatannya daripada masyarakat. Lebih cinta jabatan presidennya dari apa? Daripada memikirkan rakyat, ya. Jadi kalau saya perhatikan Pak Prabowo ini, mohon maaf ya, tidak pernah benar-benar mengerti apa yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah karena Pak Prabowo ini dari dulu ya, hidupnya itu sudah mapan, dari keluarga keluarga bangsawan ya, bapaknya seorang menteri keuangan, ya, keluarga intelektual, sekolah di luar negeri. Jadi mohon maaf ya, tidak benar-benar ya lama tinggal di tengah masyarakat yang mohon maaf ya, yang miskin gitu, yang kumuh gitu ya. Kalau saya sendiri saya sudah mengalami gitu. Bahkan saya tinggalnya di daerah perkampungan gitu, bukan di daerah elit. Jadi kalau orang yang tinggal di daerah perkampungan dengan di elit itu sangat jauh berbeda ya, pola pikirnya jauh berbeda, kondisinya jauh jauh berbeda. Jadi kalau, saran saya Pak Prabowo tuh mending tinggal di perkampungan aja lah. Biar mengerti gitu apa yang dirasakan oleh masyarakat, ya. Jangan cuma ngedengerin gitu sekelilingnya apa yang dikatakan pembisik-pembisiknya. Itu kan datanya bisa aja dimanipulasi. Saya melihat ya, Pak Prabowo ini lebih mempercayai sekelilingnya, pembisiknya daripada terjun ke lapangan, melihat apa yang sebenarnya terjadi ya. Kemudian kebijakan atau pernyataan daripada Pak Prabowo yang blunder itu adalah masalah makar ya, lagi-lagi masalah makar. Pak Prabowo mengatakan, "Oh ini bagian daripada makar." Enggak ada nggak ada sejarahnya masyarakat sipil melakukan makar, nggak ada tuh. Di mana-mana yang melakukan makar itu para elit partai ya, kemudian elit-elit yang megang jabatan sekarang gitu, ketua partai, ya. Kalau enggak para jenderal-jenderal, ya, itu yang sering melakukan yang namanya makar atau kudeta. Nggak pernah tuh sejarahnya ya, mohon maaf ya, ojol gitu mengkudeta nggak ada tuh, nggak ada sejarahnya. Jadi, ini logical fallacy banget ya. Makanya saya katakan Pak Prabowo itu kayaknya sudah pikun deh, ya. Saya tidak menyalahkan Pak Prabowo, yang saya salahkan itu masyarakat. Masyarakat melaksanakan perintah orang yang sudah pikun. Ya, pikun bukan berarti saya menjelekkan Pak Prabowo ya, pikun itu hal yang biasa. Orang tua sudah uzur gitu, sudah, berumur itu, maka pemikirannya semakin hari semakin pikun. Dan pemikirannya juga nggak sekritis anak-anak muda gitu, yang umuran 40, 50 tahun gitu. Jadi saya sangat setuju kalau presiden di Indonesia itu
umurnya itu 30 tahun ke atas nggak apa-apa. Karena semakin muda maka akan semakin kritis. Nggak apa-apa wakilnya tua gitu. Kemudian Pak Gibran juga saya melihatnya tidak seperti ketika dia menjabat sebagai wali kota ya, waktu di Solo. Harusnya Pak Gibran ini ya menutupi kelemahan daripada Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo melakukan langkah blunder, dia harus menutupi sebenarnya. Tapi saya melihatnya Wapres enggak gercep ya. Saya juga nggak tahu apakah pengaruh daripada tekanan atau tidak. Karena dulu pernah ya, ada istilah lapor Mas Wapres ya, ada tuh dulu ya, lapor Mas Wapres, tapi dihentikan karena apa? Karena tidak disetujui oleh DPR. Jadi DPR di Indonesia itu ya sangat-sangat tidak mengerti apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, ya kita doakan Indonesia semakin bagus ya. Jangan berpikir saya memprovokasi yang nonton video ini ya, ada banyak, eee, aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus disalurkan dari media ya. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video nih kalau misalnya demo ke lapangan, turun langsung ke lapangan, mohon maaf ya saya nggak bisa ikut karena apa, karena kondisi dan saya lebih memilih dari sosial media ya, dari platform YouTube dan TikTok ya. Itu sebenarnya sama aja sebenarnya, ikut demo ya, cuman kita nggak demo secara fisik ya, tujuannya sebenarnya sama ya. Jadi, kalau hal-hal seperti ini dibiarkan terus-menerus sampai beberapa tahun lagi, maka ya negara kita itu akan mengalami yang namanya kemunduran gitu. Ya kemungkinan besarnya pembisik-pembisik dari Pak Prabowo ini memberikan data yang salah. Itu ya dugaan saya, memberikan data yang tidak akurat. Mohon maaf ya, orang Indonesia itu apa aja bisa dipalsukan. Orang Indonesia itu rata-rata hipokrit. Harusnya Pak Prabowo itu turun ke lapangan. Makanya presiden itu harus yang masih muda, jangan yang sudah ujur. Kalau enggak Pak Gibran yang sering turun ke lapangan gitu, belusukan-belusukan. Itu sebenarnya kombinasi yang bagus ya. Saya sangat menyayangkan ya, baik Pak Prabowo, baik Pak Gibran ya, kinerjanya nggak terlalu, eee, out of the box ya. Biasa aja sebenarnya kinerjanya ya. Ya, saya apresiasi Pak Prabowo juga, ya nangkapin koruptor-koruptor, tapi yang jadi permasalahan ya, ketika beliau nangkapin nangkapin koruptor, beliau juga melakukan yang namanya blunder. Apa itu? Memaafkan koruptor. Beberapa tahun yang lalu, ya bukan beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu kan Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Padahal sebelum menjabat, "Hei koruptor, saya akan kejar Anda sampai ke Antartika. Hei koruptor, saya akan ya membentuk pasukan khusus untuk mengejar Anda sampai ke Antartika." Tapi tai kucing setelah menjabat, mereka mengatakan, "Ya kita maafin aja lah, yang penting duitnya kembali." Kan ngaco ya. Jadi nggak konsisten ya, perkataan awal dengan perkataan, yang selanjutnya. Kemudian masalah makan siang gratis ya, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Deddy Mulyadi dan Pak Ahok ya. Lebih baik makan siang gratis itu, duitnya dikasih sama orang tuanya. Kalau dikasih sama pemborong ya, dikasih makan di sekolah, maka itu akan disunat guys ya. Orang-orang tidak akan peduli ya. Tukang catering atau pemborong di sekolah yang masak nasi itu, ya masak, makan siang gratis itu nggak peduli apakah itu bergizi atau tidak, nggak peduli. Orang tua lebih peduli sama anaknya. Lebih baik duit itu dikasih sama orang tua siswa daripada makan siang gratis itu diselenggarakan di sekolah. Kenapa? Karena itu akan mencoreng nama baik negara atau Pak Prabowo ya, kalau makan siang gratis itu tidak tepat sasaran ya. Karena banyaknya janji-janji oleh pemerintah seperti makan siang gratis, ya kurang lebih 40% dari APBN dialokasikan untuk makan siang gratis ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya,
itu terlalu berlebihan. Kita tuh sebenarnya nggak terlalu kekurangan yang namanya makanan. Ya, kita itu karena salah memilih makanan aja sih sebenarnya. Kita lebih sering makan, makan yang junk food gitu, makan makan yang tidak bergizi, padahal harganya sama. Ya, jadi ini nalar sebenarnya, bukan masalah kita nggak bisa makan atau tidak. Kita bisa makan ya, cuman yang jadi permasalahan itu yang kita makan tuh nggak bergizi gitu. Ya, itu, permasalahannya. Kenapa terjadi stunting di Indonesia, kenapa banyak stunting itu karena makanan-makanannya kurang bergizi ya. Itu yang jadi permasalahannya. Kalau dikasih ke pemborong, makan siang gratis ya, kemudian tukang catering menyajikan makan siang gratis itu nggak bakalan tercapai ya, nilai gizinya nggak bakal tercapai. Lebih baik duitnya dikasih ke orang tua, kalau orang tuanya nggak memberikan gizi yang baik terhadap anaknya, orang tuanya bisa ditegur atau bisa dikasih penyuluhan atau dikasih edukasi lah. Ya, itu lebih baik menurut saya pribadi ya. Kemudian apalagi kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo yang, sangat-sangat blunder ya. Kebijakan dari Pak Prabowo itu memberikan apresiasi atau memberikan tanda jasa terhadap ya orang-orang yang berjasa terhadap negara ini. Ada tuh ya kemarin tuh pemberian apresiasi terhadap ya pejabat-pejabat BUMN ya, masyarakat yang katanya ini ya, punya kinerja bagus ya. Padahal saya melihatnya nggak B aja ya, nggak terlalu menonjol kinerja daripada Pak Prabowo. Lebih baik kinerja daripada Kang Deddy Mulyadi saya melihat daripada kinerja Pak Prabowo. Ya, kalau boleh jujur. Ya, cuman nanti kalau saya ngomong seperti ini, saya dihujat oleh pendukung daripada Pak Prabowo. Ya, mereka ngebelain presiden itu seperti ngebelain agama. Aduh, gila banget. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.